Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini untuk materi akidah akhlak kelas 4 bab 4 tentang indahnya berperilaku amanah. Oke ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke ya. Untuk bab 4 indahnya berperilaku amanah ini, kali ini kompetensi inti yang ingin dicapai yaitu yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati. Mengamati ini meliputi mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Selanjutnya yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu untuk kompetensi dasarnya diharapkan nanti setelah selesai siswa dapat menjalankan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan keimanan. Yang kedua, menjalankan sikap taat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengomunikasikan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, jadi untuk peta konsepnya, materi indahnya berperilaku amanah ini nanti kalian akan mengenal sifat amanah bagaimana, berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, dan hikmahnya jika kalian berperilaku amanah itu bagaimana. Oke ya, itu. Nah ini orang yang memiliki sifat amanah itu akan dipercaya orang lain, sebagaimana Muhammad mendapat gelar Al-Amin pada waktu masih muda karena beliau selalu berkata benar dan tidak pernah mengingkari janji. Jadi amanah itu adalah sifat mulia sehingga amat disayangkan jika sebagai seorang muslimin kehilangan sifat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim kita hendaknya senantiasa berusaha bersungguh-sungguh ya, agar dapat menunaikan dan menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Oke ya. Coba silakan kalian amati ini ya. Ini ada di dalam ruang kelas, jadi semua anak yang ada di ruang kelas itu tampaknya amanah ya. Amanahnya itu apa? Amanahnya mereka membaca buku dan membaca semuanya. Tidak ada yang bermain, tidak ada yang bergurau ataupun tidur ya. Nah, kita baca dulu ceritanya. Beberapa hari yang lalu, Zakaria tidak mengikuti pelajaran akidah akhlak karena latihan tilawah untuk menghadapi lomba tingkat provinsi. Banyak pelajaran akidah akhlak yang tertinggal. Hari ini Zakaria bermaksud meminjam buku catatan akidah akhlak kepada temannya Husain. Husain, bolehkah saya meminjam buku catatan akidah akhlakmu? Tanya Zakaria kepada Husain. Boleh sekali Zakaria, tapi ingat, tolong dijaga jangan sampai rusak dan hilang ya. Jawab Husain. Zakaria akhirnya membawa bukunya pulang dan menjaga buku tersebut dengan baik agar tidak rusak. Beberapa hari kemudian, Zakaria mengembalikan buku tersebut kepada Husain dalam keadaan baik. Zakaria mengucapkan terima kasih kepada Husain karena telah meminjamkan bukunya. Kita harus bisa menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Karena jika tidak menjaganya berarti kita tidak dapat dipercaya oleh orang yang memberikan amanah tersebut. Oke, ya sudah selesai sampai situ untuk cuplikan ceritanya.
Selanjutnya coba ini untuk mengetes kalian memahami atau tidak, mendengarkan atau tidak. Pertanyaan yang pertama, mengapa Zakaria menjaga dan merawat buku pinjamannya dengan baik? Mengapa? Karena Zakaria adalah seorang yang amanah. Ya, yang kedua, apa akibatnya jika Zakaria tidak menjaga amanah dengan baik? Apa akibatnya? Wah, bukunya bisa rusak atau hilang parahnya lagi ya. Yang selanjutnya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sifat amanah dari cerita di atas? Amanah dalam cerita di atas itu berarti dia menjaga baik-baik buku yang telah dipinjamkan oleh temannya, gitu ya. Oke, selanjutnya, season yang selanjutnya adalah Ayo Membaca. Judulnya Hidup Damai dengan Berperilaku Amanah. Mengenal sifat amanah. Sifat amanah itu apa sih? Amanah itu kayak itu deh Bu, kayak tetangganya saya ya. Itu ada ya nama orang namanya amanah ya. Ini bukan, jadi sifat amanah itu adalah merupakan akhlak yang terpuji ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya itu agar bersifat amanah. Seperti firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-58 ya. Innallaha ya'murukum antu addul amanati ila ahliha, ila akhirih ya. Innallaha kana sami'an basyira, sampai situ. Oke, artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Oke. Selanjutnya B, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Coba kalian perhatikan ya, orang yang bersifat amanah itu pasti akan disenangi banyak orang dan dipercaya orang lain. Amanah adalah sifat yang tidak berkhianat atas kepercayaan yang diberikan. Misalnya nih, Andi disuruh ibu guru untuk menyampaikan surat dari kepala sekolah. Surat itu adalah surat teguran karena Andi tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Namun, karena Andi takut akan dimarahi, Andi tidak menyampaikan surat tersebut kepada orang tuanya. Itu artinya Andi tidak amanah. Nah, ya. Ini perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Contohnya nih, yang pertama, menjaga amanah titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Jika kita dititipi sesuatu oleh orang lain, misalnya barang berharga, emas, rumah, atau barang-barang lainnya, maka kita harus menjaganya dengan baik. Pada saat barang titipan tersebut diambil oleh pemiliknya, kita harus mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan, karena jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Jika kita diberi jabatan apapun bentuknya, maka kita harus menjaga amanah tersebut. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok, termasuk perbuatan yang melanggar amanah. Yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Badan juga termasuk ya. Ya, semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Seperti halnya kita diberi
badan. Maka kita harus menjaganya. Menjaganya apa? Dengan cara mengkonsumsi, memakan makanan yang halal, makan makanan yang baik, yang bagus. Jangan disia-siakan pemberian Allah dengan memakan barang yang haram, yang membahayakan tubuh ya. Kalau kita tahu sekarang ini ada banyak sekali anak kecil yang sudah terkena penyakit apa itu? Diabetes. Nah, ada yang terkena penyakit apa lagi ya? Stroke. Nah, itu ternyata setelah dicek dari makanan yang mereka konsumsi. Makannya minuman saset ya. Minuman saset sampai banyak, bersaset-saset. Misalnya satu hari ada 5 saset. Nah, dalam 1 tahun itu sudah merusak tubuh. Karena dalam 1 saset saja itu sudah banyak sekali kandungan gulanya. Sedangkan 1 harinya itu manusia hanya bisa menampung misalnya 50 gram gula nih. Kalau dia sampai 5 saset, 1 sasetnya saja sudah hampir 50 gram ya, berarti dia udah overweight ya, udah kelebihan gula. Apabila sampai jangkanya sampai bertahun-tahun, nah itu, jadi kita seperti menabung penyakit. Jadi hati-hati ya, kita harus menjaga apa yang menjadi, kita harus amanah ya terhadap titipan Allah. Titipan Allah apa ya? Ini badan, dikasih sama Allah badan yang bagus, yang sehat, maka kita juga harus merawatnya dengan baik. Oke ya. Yang C, hikmah berperilaku amanah. Orang yang amanah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Berperilaku sopan, tidak menceritakan rahasia orang lain, tidak menggunakan barang yang dititipkan, dan juga tidak bergunjing atau bergosip. Tidak jarang seseorang menerima titipan dari seseorang, baik itu informasi maupun suatu benda. Titipan tersebut adalah suatu bentuk amanah yang diberikan oleh orang lain kepada seseorang. Menjaga titipan tersebut dengan baik dan menyerahkannya kepada yang berhak merupakan bentuk pelaksanaan suatu amanah ya. Jadi jika ada hal-hal yang di luar kendali yang menyebabkan titipan tersebut rusak atau tidak dapat kembali ke pemiliknya, meskipun gagal menjalankan amanah, tapi sebenarnya hal tersebut bukan suatu bentuk pengkhianatan ya. Orang yang tidak amanah, nah itu disebut khianat kan. Nah, khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Kebalikannya dari amanah. Nah, siswa yang berkhianat pasti akan dijauhi oleh teman ya. Tidak disukai. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita menghindari sifat tersebut. Adapun hikmah dari berperilaku amanah adalah yang pertama, jika kalian selalu bersikap amanah, maka kalian akan dipercaya oleh orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke ya. Selanjutnya, sesi yang selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan kelompokmu. Setelah selesai, presentasikan di depan kelas ya. Pertanyaan yang pertama yang harus kalian diskusikan adalah, bagaimana menurut pendapatmu jika suatu saat ada seseorang dititipi barang, kemudian karena sesuatu hal yang tidak disengaja, barang tersebut menjadi rusak sebelum sampai kepada yang berhak? Apakah orang yang dititipi barang tersebut bisa dikatakan tidak amanah? Mengapa? Jadi kamu jawabnya apa dulu nih? Dia amanah apa tidak? Kalau amanah, kenapa? Kalau tidak amanah juga kenapa? Begitu ya, harus ada alasannya semuanya, dua-duanya. Yang kedua, apa hikmahnya jika kamu berperilaku amanah? Hikmahnya apa ya kalau kamu amanah ya? Pasti kamu disukai orang, banyak teman, ya, yang itu ya, itu hikmahnya. Yang ketiga, apa akibatnya jika kamu tidak berperilaku amanah? Jika kamu tidak amanah gimana? Teman-temannya pergi, nggak ada yang suka sama kamu ya, misalnya begitu ya. Yang keempat, mengapa perilaku amanah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Aduh, mengapa ya?
karena agar tertib ya, harus tertib. Nantinya akan tercipta ketertiban, kedamaian seperti itu ya. Oke, hikmahnya. Orang yang sukses itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beranggapan bahwa kelapangan yang dia terima adalah amanah dan sekaligus ujian baginya. Kalau kamu sudah memandang kelapangan yang kamu terima itu amanah dan ujian, nah itu berarti kamu sukses gitu. Yang kedua, berperilaku terpuji harus berarti mengamalkan sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang yang berperilaku terpuji seperti sifat wajib para rasul. Oke ya. Setelah ini kamu sekarang jadi sudah bisa ya, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-harinya kita ya. Contoh perilakunya Nabi. Yang kedua, selalu menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Oke, ayo ingat. Coba jangan sampai kita tidak melaksanakan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingat, jangan sampai kita tidak mempunyai teman hanya karena tidak dapat dipercaya. Aduh, rasanya pasti sedih kan, ngenes ya, nggak punya teman ya kan. Oke, baiklah ya, kita rangkum materi yang sudah kita pelajari kali ini. Bahwa yang pertama, amanah itu artinya tidak dapat dipercaya. Artinya dapat dipercaya ya. Kebalikannya nanti hianat ya. Atau amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Itu amanah. Yang kedua, orang yang tidak amanah disebut hianat. Hianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang amanah. Ciri-cirinya, yang pertama, selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, berperilaku sopan. Terus, tidak menceritakan rahasia orang lain. Tidak menggunakan barang yang dititipkan. Dan juga tidak bergunjing atau bergosip. Ini ciri-cirinya ya. Kemudian hikmahnya. Hikmahnya bagaimana? Hikmah berperilaku amanah adalah dipercaya orang lain, mendapat simpati dari semua pihak atau banyak teman ya, rezekinya lancar, hidupnya akan sukses, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusan terasa mudah. Oke ya. Selanjutnya ayo kita berlatih, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri orang yang berperilaku amanah. Aduh, sudah disebutkan, baru aja selesai itu, di atas ada ya. Yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, nah, ya, terus sampai tidak bergunjing. Selanjutnya yang ketiga, apa akibatnya jika kamu tidak amanah? Wah, kamu tidak akan punya banyak teman ya, dibenci ya, tidak punya teman iya. Yang keempat, apa yang harus kamu lakukan jika kamu dititipi barang oleh temanmu, sedangkan kamu baru bisa bertemu dengan orang tersebut 2 hari lagi? Ya, kita harus menjaga barang tersebut sampai ke tangan yang berhak. Yang kelima, mengapa kamu harus berperilaku amanah? Harus dong ya, harus amanah karena itu adalah perintah Allah ya. Itu adalah ujian, dan apakah kamu akan bertahan dengan ujian dari Allah atau tidak? Nah, itu ya. Oke, sekarang yang B, jawablah dengan jujur dan berilah tanda centang pada kolom berikut. Ini seperti tadi sama ya. Kalian memberi centang kepada yang apa yang kamu aja sehari-harinya bagaimana ya, jujur saja ya. Di kolom selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Yang pertama, mengembalikan buku pinjaman tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan piket kelas tanpa diperintah. Yang ketiga, menyampaikan informasi dari guru kepada orang tua dengan benar. Yang keempat, mengumpulkan tugas dari guru sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, membantu ibu menjaga adik dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini kamu meraba diri sendiri, bagaimana, apakah aku banget itu atau tidak. Nah ya, kalau iya itu aku selalu begitu, maka kolom selalu yang dicentang, kolom kadang-kadang dan tidak pernahnya yang di strip-strip gitu ya. Yang terakhir adalah kalian, ayo kita lakukan ya. Kalian melakukan apa? Melakukan ini nih,
menulis 5 contoh perilaku amanah yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini sudah kamu lakukan ini ya. Ya, yang sudah dilakukan. Bro, jangan yang belum atau yang mengandai-andai, baru mengandai-andai jangan. Oke. Iya, oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini, materi pada kali ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe juga di channel Bunda Syarifah yang ini. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.